Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 10. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Raduti hamu ma akapatikku, ima dalanna asamian hamu di bagasan holong ni rohakku, songonau pe nama ngaradoti akapatik ni damang, gabe miat di bagasan holong ni rohana. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam satu perikop Injil Yohanes pasal 15 ini, mulai dari ayat 9 sampai ayat 17, merupakan perintah untuk saling mengasihi. Secara eksplisit, Yesus menegaskan 3 hal konkret tanda-tanda orang yang hidup di dalam kasih, yaitu hidup dalam kesatuan, kesediaan untuk berkorban, dan ketaatan kepada perintah atau firman Tuhan. Nas kita ini ada pada bagian yang ketiga, yaitu kasih yang dinyatakan lewat ketaatan kepada perintah atau firman Tuhan. Tuhan Allah memakai perintahnya sebagai media bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Dan ketaatan kita kepada perintah-perintahnya itulah yang menunjukkan bahwa kita tinggal dalam kasihnya. Jadi menuruti perintahnya adalah bukti dari seseorang tinggal di dalam Kristus, dan kasih itulah buah dari seseorang bahwa dia diam di dalam Kristus itu. Secara substansial kita dapat memahami kata perintah itu sebagai hukum-hukum praktis seperti yang disusun dalam 10 hukum Taurat atau 10 titah. Karena dalam 10 hukum Taurat itu telah termuat bentuk konkret dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan pasti hanya orang-orang yang menyatu dengan Kristuslah yang dapat memenuhinya secara sempurna. Kita tidak boleh terpisah dari Yesus Kristus seperti ranting dengan pokok anggurnya. Dalam ayat 4, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Di luar Kristus kita tidak akan dapat hidup di dalam kasih. Mungkin saja kita dapat berbuat kasih tanpa Kristus, tetapi kasih itu hanya pura-pura. Kasih itu hanya pura-pura mengasihi, atau kasih yang menuntut balas, atau mungkin kasih yang cari nama, cari panggung, dan cari untung. Sekali lagi Yesus menegaskan, kasih yang terpancar dari ketaatan akan perintah-perintahnya sebagaimana dicatat dalam nas kita hari ini, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Kalau kita lihat benang merah dari Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jelaslah dapat kita pahami bahwa ketaatan kepada perintah-perintah Yesus adalah manifestasi kasih kepadanya yang memungkinkan kita untuk tetap berada dalam hubungan yang erat dengannya, seperti Yesus menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari sahabatku semua, marilah terus berjuang menjadi orang-orang yang menaati perintah Tuhan. Pasti kita akan dapat menghasilkan kasih yang tulus kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan Allah kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.